Aku bangun pada jam 9 pagi dengan kepala pusing. Ada sesuatu yang mendenyut-denyut di atas mataku. Sebuah biji palakia tanpa setahuku telah merembesi kulit. Sekarang sedang menumbuhkan akar pada otakku untuk mengubah diri jadi pohon dalam kepalaku. Teringat aku pada berita-berita koran yang memasyhurkan obat pelenyap pening paling mujarab dalam sejarah umat manusia. Katanya Jerman yang menemukan, dinamai aspirin. Tapi obat itu baru berupa berita. Di Hindia belum lagi kelihatan. Atau aku yang tidak tahu. Hindia, negeri yang hanya dapat menunggu-nunggu hasil kerja Eropa. Mevrouw Telinga telah beberapa kali mengompres kepalaku dengan cuka bawang merah. Seluruh kamar berbau cuka. Ada surat untukku barangkali, Mevrouw? Sekarang tuan muda baru menanyakan surat. Biasanya membaca pun segan. Sungguh sudah berubah. Barangkali juga ada, tapi orangnya masih menunggu. Aku bilang, kau masih tidur. Tak tahu aku siapa namanya. Mungkin juga sudah pergi. Aku bilang padanya, kan tuan muda Mingke tinggal di Wonokromo. Rupanya dia tak memperhatikan, malah minta izin sebentar untuk pergi ke rumah sebelah, rumah Tuan Mare. Rumah pemondokan itu lengang. Teman-teman lain sudah berangkat ke sekolah. Dan perempuan baik hati itu menarik meja makan dan mendekatkan pada tempat tidurku. Kemudian meletakkan susu coklat serta kue di atasnya. Yang kumaksud dengan kue adalah cucur. Tuan muda, mau makan apa hari ini? Mevrouw ada uang belanja? Kalau tak ada, toh minta pada tuan muda. Barangkali pernah datang polisi kemari menanyakan aku. Ada, bukan polisi, orang muda sebaya tuan muda. Aku kira teman tuan muda, jadi kuceritakan saja apa adanya. Indo, Totok, atau pribumi? Pribumi. Aku tak tanya lebih lanjut. Kira-kira dia tak lain dari agen polisi itu juga. Jadi makan apa tuan muda hari ini? Sup makaroni, Mevrouw. Baik, baru sekali ingin sup makaroni. Tahu berapa harganya satu bungkus? 5 sen, tuan muda. Jadi 2 bungkus tentunya cukup. Dia tertawa lega menerima uang belanja 15 sen. Kemudian gopoh gapah pergi ke kerajaannya, dapur. Pagi ini memang lengang, kadang saja terdengar lonceng dokar. Hanya dalam kepalaku terjadi kesibukan. Para pembunuh dan calon pembunuh berbaris panjang dengan berbagai muka, bermacam resam. Malahan Magna Peters ikut tampil membawa belati telanjang teramang. Magna Peters, guru kesayanganku, hampir gila rasanya. Hanya karena ketakutan pada berita saja. Masa aku patut begini ketakutan pada sesuatu yang tidak menentu kebenaran dan duduk perkaranya. Aku seorang terpelajar. Sekiranya berita itu benar, patutkah ketakutanku terkutuk ini dibenarkan? Kau akan merugi 2 kali, Mingke, kalau berita itu benar. Pertama, kau sudah ketakutan. Kedua, kau toh terbunuh. 1 kerugian pun sudah cukup, Mingke. Ambillah salah satu. Bangun. Mengapa mesti kau ambil dua-duanya sekaligus? Goblok kau sebagai terpelajar.
Pikiran itu membuat aku tertawa sendirian. Jadi bangunlah aku dari ranjang, berdiri sempoyongan dan mencoba pergi berjalan ke belakang. Penglihatanku berayun-ayun, kuraih punggung kursi. Ku mantapkan lagi penglihatanku dan keluar dari kamar. Tak jadi ke belakang, aku duduk di ruang depan dan mulai mencoba membaca koran. Peningku memang berkurang, tapi bau cuka bawang merah betul-betul jadi gangguan. Badan manja, kataku dalam hati. Akhirnya aku pergi juga ke belakang dan mandi dengan air hangat. Di bawah protes Mevrouw Talingha yang kelewat bawel itu. Betapa sayang dia padaku. Wanita mandul itu, ia seorang Indo-Eropa yang lebih pribumi daripada Eropa. Tak ada sisa kecantikan, gemuk seperti bantal. Biar Belandanya sangat buruk, justru itulah bahasanya sehari-hari. Juga bahasa keluarga. Ia tak pernah menginjakkan kaki di halaman sekolah. Buta huruf. Anak angkatnya seekor anjing beladak jantan. Pandai mencuri ikan dari pasar 2-3 kali dalam sehari. Diserahkan pada ibu angkatnya untuk dipanggangkan. Setelah memakannya, ia tidur di tengah-tengah pintu untuk kemudian bangun dan berangkat mencuri lagi. Anak angkat itu tidak menggonggong orang tak dikenal yang datang. Sebaliknya, ia pandangi tamu dengan mata kelap-kelip, mengawasi seperti menunggu digonggong lebih dulu. Setelah berpakaian dan bersisir, aku pergi ke rumah Siang Mare. Gambar Ibu Mai dalam adegan perkelahian itu belum juga selesai. Nampaknya ia sedang berusaha mengerjakan sebaik mungkin. Dengan lukisan itu, ia hendak membuat karya tamaknya. Mai duduk di pangkuanku dengan manjanya. Ia rindu tak bertemu denganku dalam beberapa hari belakangan ini. Biasanya aku bawakan ia gula-gula. Sekarang tak ada sesuatu dalam kantongku. Kita tak jalan-jalan, Om. Sedang tak enak badan, Mai. Kau pucat, Mingke. Sang Mare menegur dalam Perancis. Tak aku perhatikan, kata Mai dalam Prancis pula, kemudian bangkit dari pangkuan dan memandangi aku. Benar, Om, pucat. Kurang tidur, jawabku. Sejak punya hubungan dengan monokromo, ada-ada saja yang menimpa dirimu, Mingke. Tegur Siang. Dan kau tak lagi cari order baru selama ini. Kalau kau tahu pengalamanku selama ini, Siang, kau tak akan sampai hati bicara seperti itu. Sungguh. Kau dalam kesulitan lagi, tuduhnya. Matamu tidak tenang begitu, tidak seperti biasanya. Masa mengetahui orang dari matanya? Mai, coba belikan rokok. Dan gadis cilik itu keluar. Nah, Mingke, ceritakan apa kesulitanmu. Tentu saja aku ceritakan kecurigaanku tentang si gendut, bahwa aku merasa ada seorang yang sedang mencari kesempatan untuk membunuh diriku yang sebatang ini. Bahwa aku merasa di mana-mana ada orang yang sedang memata-matai, siap hendak mengayunkan parangnya pada tubuhku. Tepat seperti kuduga, memang itu resiko orang yang tinggal di rumah Nyai-Nyai. Dulu kau ikut dengan pendapat umum yang mengutuk nilai dan tingkat susila Nyai-Nyai. Apa kataku dulu? Jangan ikut-ikut jadi hakim tentang sesuatu yang kau tak ketahui dengan pasti. Kuanjurkan 2-3 kali datang lagi ke sana. Saksikan sendiri sebagai terpelajar. Aku masih ingat, Syang. Nah,
Kau datang ke sana memang, bukan hanya datang, malah tinggal. Betul, kau tinggal di sana, tidak untuk menyelidiki pendapat umum dan kenyataannya, kau justru melaksanakan pendapat umum itu, terseret ke tingkat dan nilai susila rendah, tidak terpuji. Kemudian kau mendapat ancaman entah dari siapa, barang tentu dari pihak yang paling berkepentingan, yang kau rugikan. Sekarang kau merasa diburu-buru orang. Mingke, kau lebih banyak diburu perasaan bersalahmu sendiri. Apalagi Syang, apa aku keliru? Mungkin sekali kau yang benar. Mengapa mungkin? Iyalah, kalau benar telah kulakukan perbuatan tidak terpuji itu. Jadi kau tak lakukan itu sama sekali. Setidak-tidaknya aku senang mendengar itu, Mingke, sahabatku. Lagi pula, ternyata Nyai bukan wanita sembarangan. Dia terpelajar, Syang. Aku kira wanita pribumi terpelajar pertama-tama yang pernah aku temui dalam hidupku. Mengagumkan, Syang. Lain kali akan kubawa kau ke sana, berkenalan. Kita akan bawa Mai, dia akan senang di sana, sungguh. Jadi dari mana datangnya perasaan akan dibunuh orang kalau bukan dari perbuatan buruk? Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati. Kau pun termasuk terpelajar pribumi pertama-tama. Perbuatan baik dituntut dari kau. Kalau tidak, terpelajar pribumi sesudahmu akan tumbuh lebih busuk dari kau sendiri. Diam, Syang, jangan bicara omong kosong. Aku benar-benar dalam kesulitan. Hanya bayangan sendiri. Mai datang membawa seikat rokok, daun jagung, dan Syang segera merokok. Kau terlalu banyak merokok. Ia hanya tertawa. Pada hari itu orang Perancis ini sungguh tak menyenangkan. Ia tidak benar dan diusiknya aku dengan dugaan tidak berdasar. Juga ayahanda sudah pada awal pertemuan mendakwa. Bunda meragukan diri ini dengan caranya sendiri. Sekarang Syang Mare nampak tak yakin pada kebenaranku. Ia menggunakan ukuran umum juga akhirnya, menganggap aku telah dikalahkan, terseret oleh yang tak terpuji. Rasanya sudah tak ada guna meneruskan pembicaraan. Mai aku tuntun ku bawa pulang dan kami duduk di bangku panjang serambi. Mengapa kau tak bersekolah, Mai? Papa menyuruh aku menungguinya melukis. Lantas apa saja kau kerjakan? Melihat Papa melukis, melihat saja. Tidak bicara apa-apa padamu? Ada tentu, katanya semestinya di bawah rumpun bambu itu udara sejuk karena angin terus-menerus bertiup. Hanya kasihan orang yang diinjak kompeni itu, Om. Dia tidak tahu yang diinjak itu ibunya sendiri. Nyanyi, Mai. Dan anak itu langsung menyanyikan lagu kesayangannya. Nyanyi Perancis saja, Mai. Yang Belanda aku sudah tahu semua. Perancis? Ia mengingat-ingat, kemudian ran pataplan, ran plan dari Jolly Tambour. Tak dengarkan sih, Om, ini. Mataku mengawasi seorang gendut berkalung sarung sedang duduk di bawah pohon asam di seberang jalan sana. Di samping penjual rujak, ia berpici, tak bersandal apalagi bersepatu, berbaju belacu dan bercelana kombor hitam.
berikat pinggang lebar dari kulit dengan barisan kantong tebal. Bajunya tak dikancingkan, resam dan kulit dan sipitnya tak dapat menipu aku. Mungkin dia calon pembunuhku, si gendut. Tangan-tangan robek karena tak berhasil menggunakan darsam. Antara sebentar sambil makan rujak, ia melihat ke arah kami berdua. Panggil Papa Mai. Gadis cantik itu lari, dan Xiang muncul dengan tubuhnya yang jangkung kurus berpincang-pincang pada tongkat ketiak menghampiri duduk di sampingku. Kira-kira aku tak salah, Xiang. Itu dia orangnya. Dia ikuti aku sejak dari B. Memang sekarang lain lagi pakaiannya. Shh. Hanya bayanganmu sendiri, Mingke. Ia justru memarahi aku. Tepat pada waktu itu Tuan Telingka datang entah dari mana. Pada tangan satu ia menjinjing keranjang entah apa isinya. Pada tangan lain ia membawa 1 meter pipa besi, entah habis dipungutnya dari mana. Dah, Xiang, Mingke, tumben pada duduk-duduk berdua. Sepagi ini, sapa Tuan Teringka dalam Melayu. Begini, Xiang Mare memulai dan bercerita ia tentang ketakutanku. Kemudian dengan dagu ia menuding ke arah orang yang aku duga si gendut. Pendatang baru itu menaruh keranjang di atas tanah dan ternyata berisi kedondong muda. Pipa besi tetap dipegangnya. Matanya liar terarah ke seberang jalan sana. Biar aku lihat dari dekat. Ayo, Mingke. Oh, yang tahu orangnya. Barangkali memang dia. Biar aku kemplang kepalanya kalau perlu. Berjalanlah aku di belakangnya dan Xiang Mare berbincang-bincang mengikuti. Semakin dekat, semakin jelas memang si gendut. Sekarang pun masih dia sedang memata-matai aku. Dan ia pura-pura tidak tahu kami semakin mendekat juga. Ia terus menikmati rujaknya, namun jelas matanya melirik-lirik waspada. Pakaian samaran itu memperkuat dugaanku. Memang dia, kataku tanpa ragu. Telingka mendekatinya dengan sikap mengancam dan dengan pipa besi tetap di tangan. Aku sendiri kehilangan sikap. Xiang Mare masih berbincang-bincang di belakang kami. Hai men, gertaknya dalam Jawa. Kau memata-matai rumahku. Orang itu pura-pura tak dengar dan meneruskan makannya. Kau pura-pura tak dengar ya? Gertak pensiunan company itu sekarang dalam Melayu. Ia rebut pincuk rujak dan melemparkannya ke tanah. Nampaknya si gendut tidak gentar pada orang Indo. Ia berdiri menyeka tangan yang masih berlumuran sambal pada kulit batang asam. Menelan sisa rujak, membungkuk mencuci tangan dalam ember si penjual. Baru kemudian bicara tenang dalam Jawa Kromo. Saya tidak memata-matai apapun dan siapapun. Ia mencoba melirik padaku dan tersenyum. Kurang ajar memang. Dia tersenyum padaku. Calon pembunuhku itu. Dia tersenyum. Pergi dari sini, bentak Telingka. Penjual rujak wanita tua itu menyingkir ketakutan. Dari kejauhan orang-orang mulai menonton, ingin tahu tentu ada pribumi berani hadapi Indo-Eropa. Saya membeli rujak di sini hampir setiap hari, Ndoro Tuan. Tak pernah aku lihat kau
pergi. Kalau tidak, ia ayunkan pipanya. Dan ternyata si gendut tidak takut. Ia tidak mengangkat kepala dan hanya tunduk dengan mata waspada. Belum pernah ada larangan makan rujak di sini, Ndoro Tuan, bantahnya. Membantah? Tak tahu kau aku Belanda bekas kompeni. Tentu si gendut ini pendekar. Ia tak takut pada Belanda bekas kompeni. Mungkin jago silat atau kunto. Biar begitu, tidak ada larangan polisi. Pengumuman larangan juga tidak ada, Ndoro Tuan. Biarkan saya duduk-duduk di sini makan rujak. Belanja saya pun belum saya bayar. Dan ia bersiap hendak duduk lagi. Termasuk aku menjadi curiga mendengar orang itu menyebut larangan. Jelas dia tahu peraturan. Semestinya Teringka berbuat lebih hati-hati. Tetapi bekas serdadu yang hanya dapat berpikir dengan kekerasan itu telah melayangkan tangan, menempeleng, dan si gendut menangkis dan tidak balas menyerang. Sudah, Sang Mare mencoba menengahi. Jangan teruskan, Ndoro Tuan, pinta si gendut. Teringka naik pitam, ada orang berani menantang diri dan perintahnya. Ia sudah tak hiraukan lagi duduk perkara. Gengsinya sebagai Indo bekas serdadu terluka. Dengan tangan kanannya ia ayunkan pukulan maut pada kepala si gendut. Dan pembangkang itu mengelak tenang. Teringka terhuyung ke depan oleh ayunan sendiri yang luput. Sebenarnya gendut dapat memasukkan tinju pada iga-iga lawannya, tapi ia tak lakukan. Lakan demi lakan membuat Teringka semakin kalap dan terus menerjang. Si gendut mundur-mundur kemudian lari. Teringka mengejar. Gendut menghilang ke dalam gang sempit yang menjadi tempat penimbunan sampah. Teringka gila, gerutu Sang Mare. Lagaknya seperti masih kompeni. Yang digerutui masih terus memburu juga hilang ke dalam gang. Buat apa semua ini? Mari pulang mingke, kau biang keladi. Ia menyalahkan aku. Ia menolak aku papa. Mai dan Mevrouw Teringka gopoh gapa menyambut dan menanyakan apa sedang terjadi. Tak ada yang menerangkan, kami pun duduk menunggu kedatangan si berangsang dengan gelisah tentu. 10 menit kemudian, Tuan Teringka muncul bermandi keringat, muka kemerahan dan napas senggal-senggal. Ia rubuhkan diri di kursi malas dari kain tenda. Jan, tegur istrinya. Bagaimana kau ini? Lupa kau kalau invalid, cari-cari musuh. Apa kau kira kau masih muda? Ia dekati suaminya, merampas pipa besi dari tangannya dan membawanya ke dalam. Tuan Teringka tak bicara dan seakan sudah terjadi persetujuan rahasia antara kami. Tak ada yang lebih menyesal dari diriku. Dalam hati aku bersyukur tidak terjadi sesuatu drama, juga merasa beruntung tak pernah menyampaikan cerita darsam. Benar-benar aku bisa jadi biang keladi. Tuan muda masih sakit, seru Mevrouw dari dalam. Jangan duduk berangin-angin, tidur lebih baik. Sebentar lagi makan siap. Pulang saja kau Mai, perintah Syang. Dan Mai pulang. Kami bertiga duduk diam-diam sampai Teringka mendapatkan nafasnya kembali. Lupakan saja peristiwa tadi.
aku mengusulkan. Huh, kalau sampai jatuh ke tangan polisi dan berlarut, benar-benar aku biang keladi memalukan. Kepalaku pening lagi, Syang. Maafkan Tuan Taringha, Syang. Di dalam kamar aku semakin yakin, memang si Gentut sedang memata-matai aku. Jelas dia tangan-tangan robet. Cerita Darsam harus kuterima, bukan sebagai omong kosong. Hati-hati kau, diri. Untuk pertama kali pintu kukunci dari dalam pada siang hari begini, juga jendela. Sebatang tongkat kayu keras bekas tangkai pel lantai kusediakan di pojok. Setiap waktu akan dapat kurai setidak-tidaknya. Sekalipun masih tingkat kelas kambing, aku pun pernah belajar bela diri di T dulu. Sebagai terpelajar, kenyataan ini harus kuterima. Ada seseorang menginginkan nyawaku dan melapor pada polisi tidak mungkin. Tidak bijaksana menyulitkan Nyai Anelis, ayah yang baru diangkat jadi bupati, dan terutama Bunda. Semua harus dihadapi dengan diam-diam, tapi waspada. 4 hari lamanya peningku belum juga hilang. Memang kurang tidur, dan setiap pagi susu kiriman terus juga datang. Tetap tak ada berita dari Darsam. Rasanya sudah terlalu lama aku tak masuk kelas. Dokter memberi sertifikat untuk 3 minggu. Buah palakia dalam kepala tumbuh jadi pohon tanpa seizin diriku sebagai pemilik tunggal dan syah. Betul kau, pohon palakia dalam kepala. Memang aku harus lupakan Nyai dan Anelis. Hubungan harus putus, tak ada guna. Hanya kesulitan saja buahnya. Tanpa mengenal keluarga seram dan aneh itu pun hidupku tidak merugi. Tidak kena kusta. Aku harus sembuh. Cari order seperti sedia kala. Menulis untuk koran. Menamatkan sekolah sebagai yang diharapkan banyak orang. Bagaimanapun aku masih suka bersekolah, bergaul secara terbuka dengan semua teman, bebas menerima ilmu baru yang tiadakan habisnya, dan menampung segala dari bumi manusia ini, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Pada akhir bulan mendatang, Jufrau Mahna Fitr akan membuka diskusi, menyuluhi bumi manusia dari segala seginya yang mungkin, dan aku sakit begini. Liburan darurat sia-sia, segumpal waktu yang padat dengan ketegangan. Kadang terpikir, sudah perlukah diri semudah ini dibuntingi ketegangan intensif semacam ini? Kadang aku jawab sendiri, belum perlu. Jufrau Mahda pernah bercerita tentang pengarang Multatuli dan sahabatnya, penyair wartawan Roda van Eysingha. Mereka hidup dalam ketegangan intensif karena kepercayaan dan perjuangan intensif dan pribadi untuk meringankan nasib bangsa-bangsa Hindia. Penindasan serba Eropa dan serba pribumi sekaligus dalam pembuangan untuk bangsa-bangsa Hindia yang tidak mengenal sesuatu tentang dunia. Mingke, tanpa sahabat datang menengok, tanpa tangan terulur memberikan bantuan. Baca syair Roda van Eysingha menggunakan nama Sentot. Hari terakhir Olanda di Jawa itu. Setiap katanya padat dengan ketegangan dari satu individu yang berseru-seru memperingatkan. Multatuli dan Van Eysingha mengalami ketegangan intensif karena perbuatan besar.
dan ketegangan yang menyiksa aku sekarang hanya salah tingkah seorang filoginik. Aku harus lepaskan Annelies. Harus dan harus bisa. Dan hati ini tak juga mau diyakinkan. Dara secantik itu dan Nyai pribadi mengagumkan dan mengesankan itu. Seorang ratu pemilik daya sihir. Ya, suka tak kurang puji, benci tak kurang celah. Lambat-lambat tapi pasti aku mulai mengerti. Segala ketegangan ini hanya akibat keogahan membayar karcis untuk memasuki dunia kesenangan. Dunia di mana impian jadi kenyataan. Multatuli dan Van Eysingha hanya membayar karcis. Mereka tak menghendaki sesuatu untuk diri sendiri. Apa arti tulisanku dibandingkan dengan karya mereka? Dan aku mengharapkan dan bernafsu mendapatkan segala untuk diri sendiri. Memalukan. Ya, harus kulepaskan Annelies. Adieu, ma belle. Selamat berpisah. Impian untuk takkan bertemu kembali. Kapan dan dimanapun. Ada sesuatu yang lebih penting daripada hanya kecantikan seorang Dara dan kewibawaan seorang Nyai. Tak ada guna mati tanpa arti, dan nyawaku dan tubuhku modal utama dan satu-satunya. Keputusan itu memerosotkan sang pening, biarpun tidak sekaligus. Memang begitu hukum penyakit, datang mendadak, pergi bermalas. Buah palakia itu berhenti menjalarkan akar dan semian, kemudian pun menjadi mati hanya karena datangnya sepucuk surat dari Miriam Delacroix. Tulisannya lembut dan kecil-kecil rapi. Tulisnya, sahabat, tentu kau sudah sampai di Surabaya dengan selamat. Kunantikan beritamu, tapi tak juga kunjung tiba. Jadi aku yang mengalah. Jangan kau heran, Papa mempunyai perhatian besar terhadapmu. Sampai 2 kali ia bertanya, ada atau belum surat dari kau. Papa ingin sekali mengetahui kemajuanmu. Sungguh ia terkesan oleh sikapmu. Kau, katanya, orang Jawa dari jenis lain, terbuat dari bahan lain, seorang pemula dan pembaru sekaligus. Dengan senang hati aku tulis surat ini, malah merasa mendapat kehormatan dapat menyampaikan pendapat Papa. Mir, Sarah, katanya lagi pada kami. Begitu kiranya wajah Jawa nanti yang merasuki peradaban kita tidak lagi melata seperti cacing kena matahari. Maaf Mingke, kalau Papa menggunakan perbandingan sekasar itu. Ia tidak bermaksud menghina. Kau tak marah, bukan? Jangan marah, sahabat. Tak ada pikiran jahat pada Papa maupun kami berdua terhadap pribumi, apalagi terhadap pribadimu. Papa merasa iba melihat bangsa Jawa yang sudah sedemikian dalam kejatuhannya. Dengarkan kata Papa lagi. Sekalipun tetap menggunakan perbandingan kasar. Tahu kalian apa yang dibutuhkan bangsa cacing ini? Seorang pemimpin yang mampu mengangkat derajat mereka kembali. Kau dapat mengikuti aku, sahabat. Jangan terburu besar sebelum memahami pintaku. Tidak semua orang Eropa peserta dan penyebab kejatuhan bangsamu. Papa misalnya, sekalipun seorang asisten presiden tidak termasuk golongan itu. Memang ia tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana halnya aku ataupun Sarah. Sekalipun ingin sekali kami mengulurkan tangan,
Kami hanya menduga tahu apa mesti kami lakukan. Kau sendiri suka pada Multatuli, bukan? Nah, pengarang yang diagungkan oleh kaum radikal itu memang sudah sangat berjasa pada bangsamu. Ya, Multatuli, di samping Domine Baron von Hovel itu. Dan seorang lagi yang barangkali saja gurumu lupa menyampaikan, yakni Roga van Eysingha. Hanya saja mereka tidak pernah bicara pada bangsamu, cuma pada sebangsanya sendiri, yakni Belanda. Mereka minta perhatian pada Eropa agar memperlakukan bangsamu secara patut. Sahabat, segala apa yang telah mereka lakukan untuk bangsamu pada akhir abad 19 ini sudah termasuk gaya lama, kata Papa. Sekarang ini, menurut Papa lagi, pribumi sendiri yang harus berbuat sesuatu untuk bangsanya sendiri. Karena itu, kalau dulu kita bicara tentang usaha Dr. Snow Furtwängler, sama sekali bukan suatu kebetulan. Sarjana tersebut menempati kedudukan terhormat dalam penilaian keluarga kami. Kami memuji asosiasi yang justru kau tertawakan itu. Jadi mengertilah, sahabat, mengapa Papa punya perhatian padamu. Memang belum pernah Papa dan kami berdua menemani orang Jawa seperti kau. Sikapmu, katanya, sepenuhnya Eropa, telah terlepas dari acuan budak Jawa dari zaman kekalahan semenjak orang Eropa injakan kaki di bumi kelahiran. Di malam sunyi dalam gedung kami yang besar dan lengang ini, apabila Papa tidak lelah, sukalah kami mendengarkan uraiannya tentang nasib bangsamu yang pernah melahirkan beratus dan beribu pahlawan dan pemimpin dalam usaha menghalau penindasan Eropa. Seorang demi seorang dari mereka jatuh, kalah, tewas, menyerah, gila, mati dalam kehinaan, dilupakan dalam pembuangan. Tak seorang pun pernah memenangkan perang. Kami dengarkan dengan terharu, juga ikut menjadi jengkel dengan kelakuan para pembesarmu yang menjuali konsensi pada company untuk kepentingan sendiri sebagai pertanda kekeroposan watak dan jiwanya. Pahlawan-pahlawanmu dalam cerita Papa bermunculan dari latar belakang penjualan konsensi. Begitu terus-menerus berabad-abad dan tidak mengerti bahwa semua itu hanya ulangan dari yang sudah-sudah. Semakin lama semakin kecil dan semakin kerdil. Dan begitulah, kata Papa, suatu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda untuk segumpal pengertian abstrak bernama kehormatan. Mereka dikodratkan kalah, kata Papa, dan lebih menghinakan lagi karena mereka tak mengerti tentang kodratnya. Bangsa besar dan gagah perwira itu terus juga mencoba mengangkat kepala dari permukaan air, dan setiap kali bangsa Eropa memperosokkan kembali kepalanya ke bawah. Bangsa Eropa tidak rela melihat pribumi mencenggukkan kepala pada udara melihat keagungan ciptaan Allah. Mereka terus berusaha dan terus kalah, sampai tak tahu lagi usaha dan kekalahannya sendiri. Menurut Papa, kodrat umat manusia kini dan kemudian ditentukan oleh penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan. Semua pribadi dan bangsa-bangsa akan tumbang tanpa itu. Melawan pada yang berilmu dan pengetahuan adalah penyerahan diri pada maut dan kehinaan. Maka Papa menyetujui asosiasi. Hanya itu satu-satunya jalan yang baik untuk pribumi. Ia mengharapkan juga kami berdua, kau kelak duduk setingkat dengan orang Eropa,
bersama-sama memajukan bangsa dan negeri ini. Sahabat, permulaan itu kau sendiri sudah mulai. Pasti kau bisa memahami maksud kami. Kami sangat mencintai ayah kami. Ia bukan sekedar seorang ayah, juga seorang guru yang memimpin kami melihat dan memahami dunia. Seorang sahabat yang masak dan berisi, seorang administrator yang tak mengharapkan keuntungan dari keluh kesah bawahan. Mari aku ceritai kau tentang kata-katanya setelah kau pulang dari kunjunganmu yang pertama. Kau sendiri pergi dengan hati mangkel atau sebalah, bukan? Kami dapat mengerti karena kau belum mengerti maksud kami. Papa memang sengaja meninggalkan kau agar kau bisa bicara bebas dengan kami. Tapi sayang, kau bersikap begitu kaku dan enggan. Begitu kau pergi, Papa menanyakan pendapat kami tentang kau. Pada akhirnya, Mingke marah. Sarah melaporkan. Dr. Snauk, Hurbenye, dan asosiasinya sudah 300 tahun ketinggalan. Jadi tepat seperti kau katakan. Papa terkejut dan terpaksa mendengarkan keterangan lebih jauh dari aku. Kemudian Papa bilang, dia bangga sebagai orang Jawa, dan itu baik selama dia punya perasaan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai anak bangsa. Jangan seperti bangsanya pada umumnya. Mereka merasa sebagai bangsa tiada tara di dunia ini bila berada di antara mereka sendiri. Begitu di dekat seorang Eropa, seorang saja sudah melata. Bahkan mengangkat pandang pun tak ada keberanian lagi. Aku setuju dengan pujian untukmu. Selamatlah untukmu, sahabat. Kemudian, sahabat, dari gedung wayang orang mulai terdengar suara gamelan. Suara lebih 2 tahun ini. Papa menyuruh kami memperhatikan musik menurut pengucapan bangsamu itu. Kalian memang sudah lama belajar mendengarkan dan mungkin sudah bisa menikmatinya, katanya lagi. Perhatikan, semua nada bercurahan rancak menuju dan menunggu bunyiku. Begitu dalam musik Jawa, tetapi tidak begitu dalam kehidupannya yang nyata. Mereka bangsa yang mengibakan ini dalam kehidupannya tak juga mendapatkan gurunya, seorang pemimpin, pemikir yang bisa memberikan kata putus. Sahabat, aku minta dengan amat sangat kau sudi memahami ucapan yang takkan kau dapatkan dari siapapun kecuali ayahku itu. Juga tidak dari sarjana besar Snauk Hurbenye. Maka kami bangga punya ayah seperti dia. Papa yakin kau suka pada gamelan lebih daripada musik Eropa, karena kau dilahirkan dan dibesarkan dalam ayunan gamelanmu yang agung itu. Mingke, sahabatku, di mana gerangan burung Jawa di luar gamelan dalam kehidupan nyata ini. Kaulah itu bakalnya, burung yang agung itu. Bolehkah kami berdoa untukmu? Dengarkan gamelan itu, kata Papa lagi. Begitulah berabad-abad belakangan ini, dan burung kehidupan Jawa tak juga tiba. Gamelan itu lebih banyak menyanyikan kerinduan suatu bangsa akan datangnya seorang Mesias, merindukan, tidak mencari dan tidak melahirkan. Gamelan itu sendiri menerjemahkan kehidupan kejiwaan Jawa yang ogah mencari, hanya berputar-putar, mengulang seperti doa dan mantra, membenamkan, mematikan pikiran, membawa orang ke alam lesu yang menyesatkan. Tidak ada pribadi. Itu tanggapan dari seorang Eropa, sahabat. Satu orang Jawa pun takkan punya tanggapan demikian. Kata Papa lagi, kalau dalam 20 tahun mendatang dia masih tetap begitu, tanpa perubahan, itulah tanda bangsa ini masih tetap tak mendapatkan
Mesiasnya. Aduh sahabat, bagaimana gerangan wajah bangsamu yang tibakan sekarang ini pada 20 tahun mendatang? Pada suatu kali kelak kami akan pulang ke Nederland. Aku akan bergerak di lapangan politik Mingke. Cuma sayang sekali, Nederland belum membenarkan seorang wanita jadi anggota Tweede Kamer. Aku punya impian, sahabat. Sekiranya kelak sudah tidak demikian lagi dan aku menjadi yang terhormat anggota Tweede Kamer, aku akan banyak bicara tentang negeri dan bangsamu. Kalau aku datang ke Jawa, pertama-tama akan kudengarkan kembali gamelanmu, gamelan yang indah dalam kesatuan bunyi tiada duanya itu. Kalau temanya tetap saja suatu dambaan tanpa usaha, itu berarti belum ada Mesias datang atau dilahirkan. Artinya juga kau belum muncul jadi gunung, atau memang tiada seorang Jawa pun akan muncul, hanya akan tenggelam terus dalam curahan nada-nada ulangan dan lingkaran setan. Kalau ada terjadi perubahan, aku akan cari kau khusus untuk mengulurkan tangan hormat padamu. Sahabat, 20 tahun itu terlalu amat lama dalam zaman yang menderap berlumba ini. Juga cukup panjang biarpun dilihat dari hidup seseorang. Nah, sahabatku Mingke, inilah surat pertama yang kau terima dari sahabatmu yang tulus dan berpegang harapan baik, Miriam de la Croix. Waktu aku lipat surat itu, ku ketahui air mataku telah meninggalkan bercak biru di sana sini, melelehkan tinta. Mengapa aku menangis membaca surat seorang gadis yang baru 2 kali kutemui dalam hidupku? Bukan sanak, bukan saudara, bahkan bukan sebangsa. Dia mengharapkan atas diriku, dan diri ini justru sedang kacau karena salah tingkah sendiri. Dia menghendaki aku berharga bagi bangsaku sendiri, bukan bangsanya. Benarkah ada Multatuli dan Van Eysingha gaya baru? Bagaimana harus menjawab surat seindah ini? Sedang aku sudah merasa diri seorang pengarang pula. Telah dipuji Tuan Martin Nisman, kepala redaksi SNVD. Aku merasa kecil untuk dapat mengimbangi pikiran Miriam. Namun kupaksa juga menulis jawaban. Terima kasih dan tak lebih dari terima kasih. Dalam curahan kata begitu banyak, barangkali juga seperti curahan nada-nada Jawa yang rancak menuju dan menungguku. Di dalamnya aku nyatakan keherananku betapa Multatuli dan Van Eysingha yang baru saja ku kenang-kenang ternyata disebut dalam suratnya. Mungkin tulisku karena kita hidup dalam arus zaman liberal yang sama, arus zaman yang sama dengan Miriam yang baik. Beruntung aku mendapatkan seorang sahabat pada dirimu. Aku tak tahu apa akan terjadi pada 20 tahun mendatang. Aku sendiri tak pernah punya perasaan akan menjadi gung. Menjadi gendang pun tak pernah terimpikan, tak pernah terpikirkan. Mungkin tak akan terpikirkan sekiranya tak datang suratmu yang indah mengharukan itu. Lebih-lebih lagi karena datangnya bukan dari sebangsaku sendiri. Damai dan sejahtera untukmu, Miriamku yang tulus. Semoga jadilah kelak seorang yang terhormat, anggota Tweede Kamer. Ku telungkupkan muka pada meja. Surat Miriam ku resapkan, mencoba untuk takkan melupakan seumur hidup. Persahabatan ternyata indah, dan peningku merosot
dan merosot, kemudian lenyap sama sekali, entah kemana. Miriam, kau bukan sekedar mengirimkan surat, lebih dari itu, Ajimat lenyap tegang. Kalau saja kau tahu, mendadak kini aku merasa berani, dan dunia jadi lebih terang dan gemilang. Jadilah gung, terdengar bergaung-gaung. Tuan muda, kuangkat kepala melihat orang di depanku sekaligus Palakia dalam kepala kembali menjalarkan akar dan semian. Lebih bersemangat dia, Darsam. Maaf Tuan muda, nampaknya sangat terkejut sampai begitu pucat. Aku mencoba tersenyum, mata melirik pada parang dan tangannya. Ia sendiri tertawa ramah sambil membelai kumis. Tuan muda curiga pada aku, katanya. Padahal Darsam ini sahabat Tuan muda. Jadi ada apa? Tanyaku pura-pura tak tahu sesuatu. Surat dari Nyai, Noni sakit keras. Aku terbeliak. Ia masih juga berdiri di seberang meja. Diulurkannya surat itu, ku baca sambil antara sebentar melirik pada parang dan tangannya. Benar, Anneli sakit keras dalam perawatan dokter Martinet. Nyai telah menceritakan asal muasal sakitnya dan minta dengan amat sangat, bukan sekedar menganjurkan seperti dulu, agar aku segera datang sesuai dengan nasihat dokter. Kata dokter Martinet, tanpa kehadiranku, Annelies tak punya harapan sembuh, boleh jadi akan semakin melarut. Mari Tuan muda ke Wonokromo sekarang juga. Kepalaku berdenyut seperti hendak pecah. Tegakku meliuk. Segera aku raih ujung meja, aku tatap pendekar itu dengan pandang goyang. Darsam menangkap bahuku. Jangan khawatir, Signor Robert tidak bakal bisa ganggu. Darsam masih tegak berdiri. Mari. Miriam Delacroix lenyap, meruap, hilang dari peredaran. Kekuatan sihir dari Wonokromo menguasai segala. Dalam papahan Darsam, kaki ini membawa diriku ke Bendi yang telah menunggu. Tidak minta diri dari orang rumah. Langkahku terhenti, ku panggil-panggil Mevrouw Telingha, pamit hendak pergi. Ia berdiri di pintu dan nampak tak bersenang hati. Jangan lama-lama Tuan muda, pesannya, kesehatanmu. Tuan muda akan segera baik di Wonokromo, jawab Darsam. Takut pada permunculannya yang seram, Mevrouw tak menambahi kata-katanya. Mana barang-barangnya Tuan muda? Aku tak menjawab. Dan tak tahulah aku apa dalam perjalanan di atas Bendi itu aku pingsan atau tidak. Yang ku ketahui hanya karena ajakan Robert Surhoff semua ini terjadi. Melibatkan banyak orang dan menegangkan hidupku yang semudah ini. Sedang yang ku dengar hanya satu suara, satu kalimat keluar dari mulut pendekar Madura itu. Bendi dan kuda ini milik Tuan muda sejak sekarang. Begitu Darsam memimpin aku menaiki tangga, nampak Nyai Ontosoroh datang gopoh menyambut. Keterlaluan kau Nyok, ditunggu-tunggu begitu lama. Anneli sakit keras merindukan kau. Tuan muda juga sakit Nyai,
kuangkat juga kemari. Tak apa, kalau dua-duanya sudah bertemu dan kumpul, semua akan beres, penyakit akan hilang. Memalukan kata-kata itu, namun terasa sebagai antitoksin yang mulai mencabarkan si Palakia dalam kepala. Nyai menangkap bahuku berbisik lunak pada kupingku sambil tersenyum. Suhumu memang agak naik. Tidak apa, mari ke atas. Nak, adikmu sudah terlalu lama menunggu. Kau mengirimkan kabar pun tidak. Suaranya begitu lembut, langsung masuk ke dalam hati. Seakan ia ibuku sendiri, bunda aku tersayang. Dan aku tak lain bocah kecil dalam bimbingannya. Namun tak urung mataku jalan ke sana kemari. Robert setiap waktu bisa meloncat dari kegelapan dan menerkam aku dengan otot-ototnya yang perkasa. Di mana Robert, mah? Tanyaku waktu mendaki tangga. Tak perlu kau tanyakan, dia anak bapaknya. Mengapa aku jadi begini lunak di tangan wanita seorang ini? Seakan segumpal lempung yang bisa dibentuknya sesuka hatinya. Mengapa tak ada perlawanan dalam diriku, bahkan kehendak untuk bertahan pun tidak? Seakan ia tahu dan dapat menguasai kedalaman diriku dan memimpinku ke arah yang aku sendiri kehendaki. Loteng itu jauh lebih mewah. Hampir seluruh lantai koridor digelari permadani. Rasanya diri menjadi seekor kucing, dapat melangkah tanpa meninggalkan bunyi. Jendela-jendela yang terbuka melelahkan pemandangan sampai jauh-jauh pada batas nun jauh di sana. Sawah dan ladang dan hutan membentang sambung menyambung. Serombongan kecil orang sedang menyelesaikan panen taraf terakhir. Sawah yang tertinggal tiada tergarap sedang menunggu penghujung akhir musim kemarau. Memang koran-koran mengabarkan panen besar tahun ini berlimpahan. Tak perlu mendatangkan beras bermutu rendah dari Siam. Sekalipun sawah-sawah tersubur di Jawa Timur dan Tengah praktis hanya menghasilkan gula. Pertanda kata salah seorang juru tinjau, Ratu Wilhelmina direstui Tuhan sebagai ratu termuda pada usia sangat muda sebagai ratu. Kami berdiri di depan ranjang. Nyai memperbaiki letak selimut anelis. Buah dara itu nampak menjulang dari bawahnya dan Nyai mengalihkan tangan anaknya pada tanganku. Anelis sayang. Dengan beratnya gadis itu membuka mata, tak menoleh, juga tak melihat. Mata pandang berat itu disapukan pada langit-langit, kemudian tertutup lagi. Mingke, Nyo, nak, jagalah buah hatiku ini, bisik Nyai. Kalau kau sendiri sakit, sembuhlah sekarang juga. Bawa anakku sembuh bersamamu. Suaranya terdengar seperti doa. Ia pandangi aku dengan mata memohon dengan amat sangat. Terserah padamu, nak, asal anakku bisa sembuh. Kau terpelajar, kau mengerti maksudku. Ia menunduk seperti malu melihat padaku.
Kedua belah tangannya memegangi lenganku. Mendadak ia berbalik pergi keluar kamar. Kugagapi tangan Anelis di bawah selimut. Dingin. Kudekatkan mulutku pada kupingnya dan kupanggil-panggil namanya. Pelan. Ia tersenyum, tapi matanya tetap tertutup. Suhu badannya tak terlalu tinggi, dan aku ketahui pada kala itu buah palakia dan kepalaku telah terpental keluar, tercerabut bersama akar dan semian, jatuh terpelanting entah di mana. Begini dekat darah ini, dengan cepatnya jantungku berdebar, memompa darah panas ke seluruh badan dan mulai berkeringat. Kan kau tunggu-tunggu kedatangan Mingke. Entah karena bayanganku, entah sesungguhnya demikian, aku lihat ia mengangguk lemah. Matanya tetap tertutup, juga mulutnya. Rindu kau padanya, An? Tentu kau rindu. Juga dia rindu padamu. Sungguh, kalau saja kau tahu betapa dia ingin selalu ada di dekatmu, An, menyuntingkan kau dalam hidupnya. Seluruh dunia ini akan terasa jadi miliknya, karena kebahagiaan ini adalah kau sendiri. Buka matamu, An, karena Mingke sudah ada di dekatmu. Terdengar keluhan Anelis, matanya tetap tertutup, juga bibirnya. Adakah gadis ini sudah tak mengenal suaraku lagi? Jadi kubelai wajahnya, pipinya, rambutnya. Ia menelengkan kepala dan mengeluh lagi. Akan matikah anak ini? Darah secantik ini. Aku peluk tubuhnya dan aku kecupi bibirnya. Dengan jantung dalam dadanya ku dengar terlalu lambat. Jari-jarinya bergerak pelan, hampir tidak. Anelis. Akhirnya aku berseru pada kupingnya. Bangun, kau, An. Dan aku guncang-guncangkan bahunya. Ia menutup mata. Pasang bola yang memandang jauh itu tak melihat dan tak sampai pada mukaku. Tak kenal lagi kau padaku, An. Aku, Mingke. Ia tersenyum. Pandang matanya tetap melewati mukaku. An, jangan begini kau. Tak suka kau kalau Mingke datang. Aku sudah datang, atau aku harus pergi lagi meninggalkan kau. Anelisku. Jangan-jangan gadis ini nanti mati dalam pelukanku. Berdiri aku sekarang di depan ranjang, menyeka keringat dahi yang basah. Teruskan, Nyo. Nyai memberanikan dari pintu. Ajak dia bicara terus. Memang itu yang dianjurkan Dr. Martinet. Aku menoleh. Nyai sedang menutup pintu dari luar. Hatiku lega karena anjuran itu. Jelas Anelis tidak sedang menghadapi ajalnya. Ia hanya belum sadar akan dirinya. Sekarang aku duduk pada tepi ranjang. Ia masih juga membuka mata tanpa melihat. Tidak bisa begini terus, An. Kataku meyakinkan diri sendiri. Aku sisihkan selimutnya. Aku tarik kedua belah tangannya. Aku paksa ia duduk. Tapi badan itu begitu lemasnya, dan ia terjatuh ke atas bantal waktu ku lepas. Aku lakukan berulang. Ia tak juga dapat duduk.
Apa harus kulakukan lagi? Sekali lagi kekecup bibirnya, tangannya mulai bergerak kata-ketara. Namun lebih banyak, aku pindahkan lehernya pada lengan kiriku. Mulai lagi aku ajak bicara. Kalau kau sakit begini, An, siapa bantu mama? Tak ada. Jadi kau jangan sakit. Kau harus sehat, biar bisa bekerja dan jalan-jalan denganku. Naik kuda, An, keliling kota Surabaya. Aku perhatikan matanya yang memandang jauh dan dapat kulihat muka aku sendiri pada kekelaman bola matanya. Tapi ia tetap tidak melihat aku. Aku kira tadinya bayangan muka aku tak ada pada mata itu. Nyai Ontosoroh datang lagi membawa susu hangat 2 gelas. Segelas diletakkannya di atas meja, yang lain dibawanya padaku dan disuguhkannya pada bibirku agar segera aku minum. Habiskan nyo, nak, Mingke. Aku minum sampai habis tandas. Biar kau menjadi sehat dan kuat. Tak ada guna bagi siapapun orang sakit dan lemah. Kemudian pada Anelis. Bangun, An. Mingke sudah ada di dekatmu. Siapa lagi kau tunggu? Tanpa mengindahkan ada tidaknya reaksi, ia pergi lagi. Dalam keadaan seperti ini pula Dr. Martinet datang diantarkan Nyai. Kuletakkan kepala Anelis ke bantal untuk menyambutnya. Ini Mingke, Tuan Dokter, yang menjaga Anelis hari ini. Dan kami bersalaman. Mata Nyai mengawasi kami sebentar, kemudian meneruskan. Maafkan, aku mesti turun. Jadi Tuan Mingke ini siswa HBS. Bagus. Berbahagia seorang pemuda mendapatkan cinta mendalam dari dara secantik ini. Katanya dalam Belanda yang terpuruk. Baru kira-kira sejam lalu di sini, Tuan Dokter. Seperti ini juga keadaan Anelis waktu aku datang. Aku khawatir, Tuan. Lelaki berumur 40 itu tertawa lepas, menggeleng dan mengguncangkan bahuku. Tuan suka pada gadis ini? Jawab terus terang. Suka, Tuan Dokter. Tidak punya maksud mempermainkan, kan? Ia menetapkan pandang padaku. Mengapa mesti mempermainkan? Mengapa? Karena siswa HBS biasanya jadi pujaan para gadis. Selamanya begitu sejak sekolah itu berdiri. Juga di Betawi, juga di Semarang. Aku ulangi, Tuan Mingke, Tuan tidak bermaksud mempermainkannya. Melihat aku diam, ia meneruskan. Hanya satu yang dibutuhkan gadis ini, Tuan sendiri. Dia mempunyai semuanya, kecuali Tuan. Aku menunduk. Kekacauan berkecamuk dalam dada. Memang tak ada maksudku mempermainkan Anelis. Juga tak pernah berniat untuk bersungguh-sungguh dengan seorang gadis. Sekarang Anelis menghendaki diriku seutuhnya untuk dirinya. Sungguh, aku sedang diuji oleh perbuatan sendiri dan pertimbangan batin yang memaksa aku mengiyakan apa yang belum lagi kuyakini. Kan Tuan suka kalau dia sadarkan diri lagi? Tentu saja, Tuan. Suka sekali. Dan terima kasih banyak. Dia akan sadar kembali. Memang terus-menerus kubius sampai Tuan datang. Jadi Tuan sebenarnya yang menyebabkan dia terlalu lama dibius.
Tanpa ada Tuhan dalam keadaan sadar, dia akan menanggung kerusakan. Tanpa Tuhan, dengan biusan terlalu lama bisa rusak jantungnya. Semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang menyebabkan. Maafkan. Memang Tuhan yang dipilihnya untuk menerima resiko. Aku tak menyambut dan ia bicara terus. Kemudian, sebentar lagi dia akan sadar. 1/4 jam lagi kira-kira. Kalau sudah mulai agak sadar, mulailah Tuhan bicara padanya yang manis-manis saja. Jangan ada kata keras atau kasar. Semua tergantung pada Tuhan. Jangan kecewakan dia. Jangan dibikin hatinya jadi kecil. Baik, Tuan Dokter. Tuan naik dalam 1 tahun pelajaran baru ini. Naik, Tuan. Selamat. Tuan tunggui terus dia sampai bebas dari pengaruh bius. Siapa nama keluarga Tuan, kalau boleh aku bertanya? Tidak ada, Tuan. Ia mendaham tanpa menerannya. Pandangnya menyeka wajahku sekilas saja. Kemudian ia pergi ke jendela melihat peladangan dan taman di samping rumah. Mari Tuan kembali. Gundangnya tanpa menoleh. Dan aku berdiri di sampingnya di belakang jendela. Mengapa Tuan sembunyikan nama keluarga Tuan? Memang tak punya. Apa nama Kristen Tuan? Tak punya, Tuan. Bagaimana mungkin di HBS tanpa nama keluarga, tanpa nama Kristen? Kan Tuan tidak bermaksud mengatakan pribumi. Memang pribumi, Tuan. Ia menoleh padaku. Suaranya menyelidik. Bukan begitu adat pribumi sekalipun sudah di HBS. Tuan menyembunyikan sesuatu. Tidak. Agak lama ia berdiam diri, barangkali sedang memantapkan hati sendiri. 1 pertanyaan lagi, kalau Tuan tak ada keberatan. Sanggup kiranya Tuan tetap ramah dan tulus pada Anelis? Tentu saja. Untuk selama-lamanya. Mengapa, Tuan? Kasihan anak ini. Dia tak bisa menghadapi kekerasan. Dia mengimpikan seorang yang mengasihi, menyayanginya dengan tulus. Dia merasa hidup seorang diri tanpa pelindung. Tak tahu dunia, digantungkannya sepenuh harapannya pada Tuhan. Tentu dia berlebih-lebihan. Maka dia ada ibu yang memimpin, mendidik, menyayang. Hati kecilnya tidak mempercayai kelestarian sikap ibunya. Setiap saat ia menunggu datangnya ketika ibunya meledak dan memutuskan diri daripadanya. Mama wanita bijaksana, Tuan. Tak ada yang dapat pungkiri. Tapi hati kecil Anelis tidak yakin. Boleh jadi dengan diam-diam ia menilai ibunya lebih terpaut pada perusahaan daripada dirinya. Ini pembicaraan khusus antara Tuan dan aku saja. Yang lain tak perlu tahu. Tuan mengerti. Agak lama ia berdiam diri mendadak. Jadi Tuan mengerti? Tak boleh ada kata keras, kasar, mengecewakan. Dia mencintai Tuan. Terutama ini kukatakan karena pria pribumi belum terbiasa memperlakukan wanita dengan lemah lembut dan sopan, ramah dan tulus. Setidak-tidaknya begitu yang dapat kuketahui. Ku dengar juga aku baca. Tuan telah mempelajari adab Eropa selama ini.
Tentu Tuan tahu perbedaan antara sikap pria Eropa dan pria pribumi terhadap wanita. Kalau Tuan sama dengan pria Jawa pada umumnya, anak ini tak akan berumur panjang. Terus terang saja, Tuan, setidak-tidaknya dia bisa mati dalam keadaan hidup. Sekiranya kataku Tuan peristri dia, akan Tuan madu dia bakalnya. Memperistrinya? Ya, setidak-tidaknya demikian impian gadis ini. Kan Tuan akan memperistrinya. Tuan sekarang di kelas terakhir kan? Belum lagi terniat untuk melamar, Tuan. Kalau diperlukan, aku sendiri yang akan bertindak sebagai pelamar, Tuan, demi keselamatan gadis ini. Aku tak dapat bicara sesuatu. Jadi, Tuan akan memperistri dia, dan Tuan tak akan memadunya. Ia ulurkan tangan padaku untuk mengambil kepastian janji dari mulutku. Aku jabat tangannya. Memang tak ada pernah terniat olehku untuk kelak beristri lebih dari seorang. Terngiang suara perempuan tua itu, Nenenda. Setiap lelaki yang beristri lebih dari seorang pasti seorang penipu, dan menjadi penipu tanpa semau sendiri. Hati gadis ini terlalu lunak, terlalu lembut, tidak mampu menahan singgungan. Harus selalu diemong, dijaga, dibelai, dilindungi. Kepribadiannya nampaknya telah terambil dari dirinya. Terambil oleh orang terdekat dengannya. Siapa itu, Tuan? Tak tahulah aku. Tuan akan tahu sendiri, paling tidak oleh keadaan sekelilingnya. Hatinya penuh dengan persoalan terpendam. Gadis semudah ini tak pernah dinyatakan. Maka dia hidup sebagai yatim piatu dan merasa selalu tergantung, merasa tidak pernah kukuh di tengah lingkungan sendiri. Dia membutuhkan seorang penunjang. Sebagai gadis yang tumbuh di tengah kekayaan, dia tak menginsapi kekuatan kekayaan. Baginya kekayaan bukanlah apa-apa. Itu yang dapat kufahami dari keadaan anak ini. Tuan mendengar kan? Dr. Martinet menarik monokel dari saku atas dan memasang pada mata kanannya. Setelah melihat arloji, ia tetap aku. Terima kasih atas kesungguhan Tuan. Lihat pemandangan yang tenang dan damai itu. Beruntung gadis ini hidup di tengah kemewahan dan kedamaian. Sekiranya dua-duanya tak ada, tak tahu aku apa akan jadinya. Biji palakiyah dalam kepalaku diganti oleh biji lain lagi. Duga sangka tentang makna sesungguhnya dari ucapan dokter itu. Maaf, aku bukan ahli jiwa. Sudah kucoba banyak bicara dengan ibunya. Wanita luar biasa itu. Setiap katanya sopan, beradab, berisi, dilatar belakangi kekerasan dari hati seorang pendendam yang ogah berbagi. Sedemikian terpelajar sebagai wanita pun sudah suatu keluarbiasaan. Juga di Eropa sana, aku kira memang bukan secara sadar dia telah menjadi demikian. Ada satu atau banyak pengalaman yang jadi penggerak. Aku tak tahu apa. Hatinya sangat keras, berpikiran tajam. Tetapi dari semua itu, sukses dalam segala usahanya yang membuat dia jadi seorang pribadi yang kuat dan berani. Tetapi dia pun satu kegagalan besar dalam satu hal tertentu. Bisa dimengerti, setiap otodidak punya kegagalan menyolok. Dr. Martinet tak meneruskan. Ia mengharap aku mencari sendiri makna ucapannya. Dia sudah mulai akan sadar analis itu. Katanya tiba-tiba,
Ia menengok, meninggalkan aku dan mendekati pasiennya. Diperiksa desakan darah pada pergelangan, kemudian melambai padaku. Ya, Tuan, beberapa menit lagi dia akan menjadi analis sebagaimana Tuan kenal. Semoga dia akan sehat, tak kurang suatu apa dengan kehadiran Tuan. Sejak detik ini, Tuan, gadis ini bukan pasienku, tapi pasien Tuan. Semua sudah kusampaikan pada Tuan secara pribadi. Selamat siang. Ia tinggalkan kamar, menutup pintu di belakangnya, dan hilang dari pemandangan. Sekarang datang kesempatan untuk merasa iba pada diri sendiri. Betapa pengalaman mengguncangkan yang silih berganti menimpa diri pada hari-hari belakangan ini. Belum lagi yang masih harus kuhadapi, Annelies. Seniman besar Mingke, kata Chiang Mare dulu. Entah dia pelukis, entah apa, entah pemimpin, entah panglima perang, adalah karena hidupnya disarati dan dilandasi pengalaman-pengalaman besar, intensif, perasaan, batin, atau badan. Itu dikatakannya sehabis kuceritakan padanya riwayat hidup penyair Belanda, Vondel dan Multatuli. Tanpa pengalaman besar kebesaran seseorang khayali semata. Kebesarannya dibuat karena tiupan orang-orang mata duitan. Chiang Mare sendiri belum pernah tahu tulisan-tulisanku sudah mulai diumumkan. Kalau kata-katanya benar, barangkali saja kelak aku jadi, barangkali saja kelak aku bisa jadi pengarang besar seperti Hugo, sebagaimana diharapkan Nyai, atau pemimpin, atau penganjur bangsa seperti diharapkan keluarga Delacroix, atau justru hanya jadi daging busuk seperti dihendaki Robert Melema, kalau benar cerita Darsam dan si gendut. Ku dengar Annelies mengeluh dan menggerakkan jari. Dia akan baik, tak akan mati di bawah mataku. Aku menjauh dan duduk di kursi mengawasinya. Memang cantik gemilang biarpun dalam keadaan sakit. Kulitnya lembut, hidung, alis, bibir, gigi, kuping, rambut, semua. Dan aku menjadi ragu pada keterangan dokter Martine tentang pedalaman gadis secantik ini. Apa mungkin pedalamannya serapuh itu dalam salaputan tubuh secantik ini? Dan aku seorang luaran, seorang kenalan sahaja, kini harus ikut bertanggung jawab hanya karena kecantikannya semata, kecantikan kreol. Betapa membelit begini perjalanan hidupku akibat tingkah piloginiku sendiri. Mama, sebut Annelies. Sekarang kakinya mulai bergerak. An, ia membuka mata dan mata itu masih juga memandang jauh. Dia pasienku sejak saat ini, kata dokter Martinet. Kutahan tawa, mengerti bahwa maksudnya sekarang akulah dokter yang harus menyembuhkannya. Ku ambil susu dari meja, ku angkat lehernya dengan lenganku, dan kuminumkan sedikit pada mulutnya. Ia mulai mencicip dan berkecap. Betul, dia mulai akan sadar diri. Lebih banyak lagi kuminumkan. Ia mulai meneguk. Anneliesku, minum sampai habis, kataku, dan kuminumkan lebih banyak. Ia meneguk dan meneguk. Nyai masuk membawa makan siang untuk 2 orang. Mengapa mesti kerjakan sendiri, Ma? Bukan begitu.
Tak ada orang lain boleh masuk atau naik kemari. Jadi betul kata dokter, dia sudah harus akan bangun sekarang. Hampir mah. Ya Mingke, kata tuan dokter, hanya kau yang harus merawatnya. Terserahlah padamu. Ia keluar lagi. Anelis membuka mata lagi dan mulai melihat padaku. Apamu yang sakit, An? Ia tak mau jawab, hanya memandang padaku juga. Kuletakkan kembali kepalanya ke bantal. Bentuk hidungnya yang indah itu menarik tanganku untuk membelainya. Ujung-ujung rambutnya berwarna agak coklat jagung, dan alisnya lebat subur seakan pernah dipupuk sebelum dilahirkan. Dan bulu matanya yang lengkung panjang membuat matanya seperti sepasang kejora bersinar di langit cerah, dan langit wajahnya yang lebih cerah. Kecantikan kreol yang sempurna dalam keserasian bentuk seperti yang aku hadapi sekarang ini, di mana dapat ditemukan lagi di tempat lain di atas bumi manusia ini. Tuhan menciptakannya hanya sekali saja dan pada tubuh yang seorang ini saja. Aku takkan lepaskan kau, An. Bagaimanapun keadaan pedalamanmu, aku akan bersedia hadapi apa dan siapapun. Pada hari ini, An, kataku padanya, udara sangat indah. Memang lebih panas dari biasa, tapi nyaman, tak terlalu lembab. Darah itu masih juga memandangi aku. Titik pusat pandangnya adalah puncak hidungku. Dia tetap belum juga bicara. Kedipan matanya begitu lambat, namun kecantikannya tetap agung. Lebih agung daripada segala perbuatan yang pernah dilakukan orang. Lebih kaya daripada semua dan seluruh makna yang terkandung dalam perbendaharaan bahasa. Ia adalah karunia Allah, tiada duanya, satu-satunya, dan dia hanya untukku. Bangun dan sadar kau, Puspita Surabaya. Apa kau tak tahu, Iskandar Zulkarnain, Napoleon pun akan berlutut memohon kasihmu, bahwa untuk dapat menyentuh kulitmu mereka akan bersedia mengorbankan seluruh bangsa dan negerinya. Bangun Puspitaku, karena kehidupan ini merugi tanpa kesaksianmu, dan tanpa setahuku telah ku kecup bibirnya dalam keadaan sepenuh sadarku. Nafas panjang yang dihembuskan memutih muka aku. Kembali kupandangi dia, bibirnya tersenyum, juga matanya, hanya belum bisa bicara. Maka aku terus juga mengobral kata, seperti Soleman dalam puji-pujiannya pada para perawan Israel. Dagu, buah dada, pipi, betis, pandang mata, mata itu sendiri, leher, rambut, semua dan segala. Baru aku berhenti waktu terdengar, Mas, An, Anelisku. Seruku memutuskan. Kau baik sekarang. Mari bangun. Mari berjalan. Mari, Dewi. Ia mulai bergerak, tangannya melambai, dan aku sambut tangan itu. Mari ku gendong. Dan aku gendong dia. Aku gendong. Ya, aku gendong. Dan aku tidak kuat. Badan apa ini? Tak kuat menggendong darah. Kuturunkan. Kakinya melangkah gemetar, badannya terhuyung. Aku papah.
persetan dengan kursi, meja, ranjang. Aku bawa dia ke jendela, tempat sebentar tadi aku berdiri di samping dokter Martinet dan mengangkat aku jadi dokter. Pemandangan perladangan yang luas terbentang di depan mata dan matahari sudah mulai miring. Lihat sanaan, sayup hutan itu membatasi pemandangan kita, dan gunung gemundung, dan langit, dan bumi. Kau lihat, An? Lihat betul? Ia mengangguk, angin keras meniup menerjang dari alam luas, seperti dicorongi memasuki lubang jendela. Anelis menggigil. Dingin, An? Tidak. Lebih baik kau tidur lagi. Aku ingin di dekatmu begini lama sekali, dan kau tak juga datang. Aku sudah datang, An. Jangan kendorkan peganganmu, Mas. Kau kedinginan begini. Cukup hangat sekarang. Hutan di kejauhan sana nampak lain dari biasanya. Juga angin, juga gunung-gunung itu, juga burung-burung. Kau sudah sembuh, An. Kau sudah mulai sehat. Aku tak mau sakit. Aku tidak sakit. Hanya menunggu kedatanganmu. Sakitku sendiri juga hilang, An. Kalau kau ingin tahu. Sesuatu menarik kepalaku untuk berpaling, dan kulihat sekilas Nyai dan Dokter Martinet pada kirayan daun pintu. Mereka tak jadi masuk dan menutupnya kembali.